sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, dan selama-lamanya kami memuji dan menyembah-Mu.
Kami mau selalu bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini, semuanya karena perlindungan dari Engkau. Dan kami merindukan Engkau terus tinggal di dalam hidup kami, sebab Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan, Engkaulah yang kami perlu. Nama Yesus. Bertiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bersama-sama kita puji. Bertiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus,
Mari panggil berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah perisai kami. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sambil angkat tangan kita Bapak Ibu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segala, Kau segalanya bagiku. Kau segala, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, oh bagi kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami perlu, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, Kaulah segalanya. Mari sembah Dia. Kaulah segalanya. Kami haus akan Engkau, Yesus. Nama namamu, haleluya. Kami perlu Engkau, Yesus. Jesus, haleluya. Mari bebaskan diri kita menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku.
Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Oh, syarala barala. Kau memuaskan setiap dahaga kami pagi hari ini Tuhan. Seperti rusa yang haus merindukan air, demikianlah jiwa kami akan Engkau. Kami perlu Engkau. Kami kejar pribadi-Mu pagi hari. Yes, yes, yes. Kami harapkan Engkau. Kinaralabalalabalalabalala. Syatakaralabalalabalala. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir, mengalir. Oh, memuaskan kami Tuhan. Menyegarkan jiwa kami Yesus. Mengalir, mengalir, mengalirlah. Oh, seperti sungai-Mu Tuhan, menyegarkan setiap kami. Hati yang kering, hati yang haus Tuhan, Kau alirkan sungai-Mu menjamah setiap kami. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala pasyata karala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala pasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Roh-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Kau menyegarkan kami. Kau membangkitkan jiwa kami. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami. Tidak ada lagi keraguan dalam hidup kami. Sebab kami punya satu nama. Nama yang setia. Nama yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Nama Yesus. Kaulah segalanya. Kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Yesus, Kau berarti. Panggil namanya Yesus. Kau segalanya. Tetap angkat tangan kita tinggi. Katakan Yesus. Yesus. Kau berarti. Amin Tuhan. Kau segalanya bagiku. Tetap panggil namanya Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus.
nama segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersuka cita karenamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini Bapak Ibu. Sebab hari ini harinya Tuhan. Dan Dia memberkati setiap kita pagi hari ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya, pembebasan telah datang. Mari Bapak Ibu, kita lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam amin, amin. Bersukacita, amin. Bersukacita. Inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan lagi, inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya, pembebasan telah datang. Mari sama-sama. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita, amin. Bersukacita. Adalah sebuah sukacita yang besar ketika kita bisa berkumpul, memuji, membesarkan namanya. Nama Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan hidup kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lambaikan tangan kita, Bapak Ibu, nyanyikan. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. sukacita surga. Boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi, sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita bersama-sama.
sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang berkelok. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang berkelok. Haleluya. Boleh nampaikan tangan kita tinggi-tinggi semua. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan. Yes. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Sekarang tengok kanan kirimu, katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan. Oh, dapat apa? Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Siap nyanyi lagi ya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan semua semangat hilang. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. Lebih lagi kita bernyanyi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan. Serukan bersama, semangat hilang. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sukacita penuhiku. Sukacita penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, kita semuanya satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kalau kita bersatu, kasih, berkat, dan damai dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kita akan bernyanyi bersama-sama dengan Kids Choir. Saya undang Feren sama Kesha. Ayo ke depan sama tante sayang. Kita percaya kalau kita bersatu, kasih Tuhan akan selalu mengalir bagi setiap kita. Mari bersukacita bersama-sama. Kita goyang ya. Tante Nana sama Om Arif juga maju dong. Gandeng dong. Ayo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai,
Bapak Ibu. Di hatiku, di hatimu mengalir, mengalir kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang berkatnya, berkatnya semua saling bagi berkat. Yang di dapat jangan ketinggalan. Terima berkat Tuhan. Seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah dan mengalir berkat. Sekarang damainya, damainya bisa letakkan tangan kita di dada sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Terima damai Tuhan. Oh seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir. Damainya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya, damainya seperti sungai di hatiku. Kami terima kasih berkat dan damai-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku.
Ini bukan sekedar perasaan kami Tuhan. Bukan sekedar kami mengaku-ngaku kepada dunia. Tapi firman-Mu sungguh-sungguh memberitahu kami bahwa Yesus sangat mengasihi kami. Itu sebabnya kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini kami memenuhi panggilan ibadah kudus sebab kami mengasihi-Mu. Karena itu kami mohon beranugerahlah. Urapi hati dan pikiran kami untuk bisa memahami firman-Mu, mengerti dengan baik dan melakukan di hidup kami oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Tolong kami semua Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Begitu tadi anak sekolah minggu kita menyanyikan pujian ini. Rasa haru langsung di hati Bapak Ibu. Pertama cara dia bernyanyi itu indah sekali ya. Wajahnya senyum, vokalnya jelas. Lalu kata-katanya. Ada seorang teolog besar yang pernah dituduh bahwa dia adalah seorang yang liberal. Namanya Calbar. Tapi dia sendiri mengakui bahwa dia bukan liberal. Dia mengaku neo-ortodoksi. Dia mengaku bahwa teologianya ortodoks yang baru. Ketika kepada dia ditanyakan setelah dia belajar banyak hal yang dalam-dalam dari firman Tuhan. Dia cuma berkata begini, yang aku tahu, aku mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Bapak Ibu, itu luar biasa. Sebab ajarannya, Calbar itu agak nyerempet-nyerempet, hampir-hampir kayak liberal begitu. Tetapi dia mengaku kepada dunia, aku mencintai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mencintai aku. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu? Kebutuhan terbesar manusia bukan sandang, papan, pangan, kebahagiaan. Bukan. Kebutuhan terbesar manusia adalah cinta kasih. Dan Kristus telah mendemonstrasikannya di kayu salib. Perhatikanlah masalah terbesar manusia bukan kelaparan, bukan penderitaan, bukan sakit penyakit, bukan peperangan dan kesusahan. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia bukanlah masa depan. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian, maut. Dan Yesus telah menelan kuasa maut di kayu salib. 3 hal ini telah dikerjakan Kristus. Nah pagi ini kita akan melihat Bapak Ibu tentang cinta kasih. Sebab itu adalah kebutuhan terbesar manusia. Kami di Betani Batam sedang belajar tokoh-tokoh para kakek moyang bangsa Israel. 12 suku atau 12 anak Yakub. Tapi kalau kita cermat melihat, anak Yakub ada 15. Bapak Ibu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, lalu kemudian Dan, Gad, Naftali, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina, anak perempuan. Lalu kemudian sampai dia di Mesir, dia ngomong kepada Yusuf, Yusuf, semua anak yang lahir sebelum aku datang ke Mesir, anakmu jadi anakku asli. Manasye dan Efraim. 15 Bapak Ibu. Tetapi yang tertulis di tanda pada imam besar, batu permata yang ada di baju zirah imam besar, ada 12 saja. Yusuf dan Benyamin. Manasye, Efraim tidak masuk. Tapi waktu pembagian wilayah tetap 12. Sebab Lewi tak dapat wilayah, Yusuf digantikan oleh Manasye, Efraim. Jadi tetap 12 secara suku, 12 dalam pembagian wilayah. Bapak Ibu harus paham supaya waktu baca firman Tuhan lebih paham ya. Jadi 12 suku bangsa Israel beda dengan 12 suku yang beroleh tanah. Suku Lewi dan Yusuf tak beroleh. Yusuf digantikan oleh Manasye, Lewi digantikan oleh Efraim. Nanti waktu kita baca kitab Wahyu ada 12 lagi.
Dan kita akan melihat bersama-sama. Pagi ini Bapak Ibu, kita akan melihat kepada yang pertama, Ruben, anak pertama Yakub. Kalau Ruben kita bangkitkan dari kematian, kita taruh di depan kita hari ini, kita ajukan pertanyaan, Ruben, kenapa hidupmu brutal kayak begitu? Kenapa hidupmu bobrok, moralmu jelek? Apa yang terjadi dengan dirimu? Maka Ruben akan mengatakan begini, aku tidak jahat, aku hanya ingin dicintai. Kira-kira kalau Ruben boleh membela diri, dia akan membela dengan perkataan begitu. Aku tidak jahat, aku hanya ingin dicintai. Bapak Ibu, kasih, cinta adalah kebutuhan terbesar manusia. Yang kalau tabung emosi kita tentang cinta ini tak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan menjadi pribadi yang buruk. Kita perhatikan bersama-sama teks kita, Kejadian 35 ayat 22. Firman Allah berkata demikian. Ketika Israel, yaitu Yakub, diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben pergi dan tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan hal itu kedengaranlah oleh Israel. Kejadian 49 ayat 3-4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, Ruben adalah anak sulung Yakub dari Lea. Jadi seharusnya Ruben itu menjadi penerus utama keluarga besar Israel. Sebab dia anak sulung. Tapi hidupnya justru diwarnai dengan rasa luka, kekecewaan, amarah, sampai kehilangan posisi. Dia bukan penjahat, tapi seorang anak yang haus kasih sayang, haus cinta kasih dan pengakuan dari ayah yang tak mampu mencintai dengan seimbang. Bapak Ibu perhatikan, luka awal. Yuk secara psikologis kita melihat kehidupan Ruben dan pribadinya. Lalu nanti di ujung khotbah ini, apa relevansinya untuk kita di kekinian. Luka awalnya dimulai dari Ruben lahir dari ibu yang tidak dicintai. Itu sebabnya dalam Kejadian 29 ayat 31, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, lalu dibukalah kandungannya. Jadi Ruben lahir dari pernikahan tanpa cinta. Karena itu ketika dibuka kandungannya oleh Tuhan, kandungannya Lea, lalu kemudian lahirlah Ruben, dikasih nama. Kira-kira arti nama Ruben itu, suamiku akan mencintaiku. Sebab apa? Sebab Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah suamiku akan mencintai aku. Kejadian 29 ayat 32. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Kosong, nol. Lea haus akan cinta dari suami. Tapi Lea tak dapat. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari mulai kelahiran, Ruben melihat drama Korea yang buruk. Mamanya ngemis cinta dari papanya. Setiap hari mengemis cinta, berharap dikasihi, berharap dicintai. Dan Ruben bertumbuh dengan pengetahuan dasar yang seperti itu. Mamanya ngemis cinta kepada suaminya. Dan mamanya tak pernah dapatkan. Dan drama itu terus-menerus bertumbuh di benaknya sampai dia dewasa. Jadi dari kecil, indoktrinasi di dalam rumah yang dia dapat adalah
Mamanya mengemis cinta papanya, memperjuangkan cinta mati-matian, sampai memberi nama kepada dia Ruben. Suamiku akan mencintaiku. Faktanya, nol. Bapak Ibu, secara psikologis apa yang terjadi? Ruben tumbuh dalam rumah di mana ibunya haus kasih sayang. Lalu ayahnya menatap istri dan anak-anak tercinta berbeda dengan anak yang lain. Ada kasih yang berbeda. Karena itu Ruben belajar sesuatu. Apa itu? Dia belajar sejak kecil bahwa kasih harus diperjuangkan, bukan diberikan. Apa yang terjadi dengan orang kayak begini? Ketika dia terlahir, bahwa cinta itu harus ngemis. Untuk dikasih harus mengemis. Harus meminta-minta. Yang terjadi begini. Dia tidak akan percaya keselamatan karena anugerah. Dia tidak akan percaya bahwa keselamatan karena kasih karunia. Gak mungkin, gak mungkin. Aku manusia berdosa, aku bejat, bobrok. Gak mungkin Tuhan mencintai aku. Kecuali aku memperjuangkan mati-matian supaya Tuhan cinta aku. Lalu Tuhan menyelamatkan aku. Orang kayak begini akan bertumbuh. Tak percaya keselamatan karena anugerah. Tapi percaya keselamatan harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Harus mati-matian mengemis kepada Allah supaya dicintai. Sehingga lalu tadi, Yesus mencintaiku. Bagi dia, omong kosong. Secara psikologis, bagi Ruben, cinta ternyata mati-matian harus diperjuangkan. Bapak Ibu, perhatikan, Ruben itu terluka. Rasa tidak diinginkan di rumah. Rendah diri, kemudian haus validasi. Itulah Ruben. Perhatikan, dia terluka. Apa akar lukanya? Pertama, ketimpangan cinta ayah. Ayahnya itu mencintai Rahel dengan kebaikan yang luar biasa. Yakub itu mencintai Rahel gila-gilaan. Dan mencintai Yusuf luar biasa. Jadi Israel itu lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya dalam Kejadian 37 ayat 3. Yakub memperlakukan Yusuf sangat istimewa Bapak Ibu. Jubah dibuatkan yang maha indah. Dalam teks aslinya Bapak Ibu, jangan pahami ayat ini seakan-akan jubahnya begitu indah luar biasa. Bukan. Jubahnya sederhana saja, tapi tampilan jubahnya itu jubah yang hanya dikenakan oleh para raja, oleh anak-anak raja. Jadi melalui jubahnya langsung kelihatan status. Ini orang sangat istimewa. Nah, Yakub memberi itu untuk Yusuf. Jubah yang maha indah, perhatian yang luar biasa, mimpi-mimpinya didukung. Seharusnya Yakub memperlakukan semua anaknya seperti itu. Tapi tidak. Hanya mimpi-mimpi Yusuf yang didukung. Sementara Ruben, anak sulung, tak pernah mendapatkan perlakuan serupa. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi kepada Ruben? Dia melihat drama itu di keluarganya. Mamanya mengemis cinta dari papanya. Sekarang papanya hanya cinta kepada Rahel, lalu membanjiri banyak kebaikan dan cinta kepada Yusuf. Dia lihat semua. Akibatnya secara emosi, Ruben merasa hak kesulungannya dirampas secara emosional. Aku anak pertama, anak laki-laki pertama. Hak kesulungannya dirampas bukan karena perbuatan jahat, tapi karena Ruben tidak lahir dari istri yang dicintai. Jadi secara emosional, Ruben sudah kehilangan hak kesulungan bagi dia menurut dirinya. Habis. Nah perhatikan Bapak Ibu, Yakub itu sebelum mati di Mesir, dia bersandar kepada tongkatnya. Tongkatnya itu dia ukir semua penderitaan perjalanan hidupnya. Hidupnya penuh penderitaan luar biasa Bapak Ibu. Dia bersandar begitu, dia panggil semua anak-anaknya. Jadi 14 anaknya itu berkumpul, kemudian dia bernubuat. Bapak Ibu waktu baca ayat itu, nubuatnya bukan seperti 1 Korintus pasal 12 atau 1 Korintus pasal 14, karunia nubuat, bukan. Yakub memperhatikan anak-anaknya ketika mengalami tekanan, ketika mengalami kesukaan, dia mempelajari karakter anaknya.
Lalu kemudian dia ngomong sesuai dengan karakter anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, dia sempat ngomong begini dalam Kejadian 49 ayat 4. Dia berkata, engkau meluap seperti air. Jadi Ruben itu karakternya meledak-ledak, melimpah-limpah dengan emosi. Yakub menilai karakter Ruben gak stabil. Kayak air yang tidak stabil itu. Tapi di balik meluap itu, sebenarnya ada gejolak batin seorang anak yang haus perhatian. Ruben itu haus perhatian dari papanya. Haus cinta kasih dari papanya. Waktu dia gak dapatkan apa yang terjadi, Ruben berontak. Dan cara dia memberontak, mohon maaf, cara dia memberontak menggunakan simbolisme orang kuno zaman itu. Perhatikan Kejadian 35 ayat 22. Ruben pergi dan tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Bapak Ibu, perhatikan ketika Ruben menghampiri ibunya, istri keempat dari Yakub itu, ini bukan tindakan dosa moral, bukan sekedar dosa moral, bukan. Ini pemberontakan psikologis. Ini bukan karena Bilha, gundiknya Yakub itu, hambanya Rahel itu terlalu cantik. Bukan. Ini bukan tentang orang muda yang punya nafsu birahi besar. Bukan. Dalam budaya kuno ini sebuah simbolisme. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan. Kita tahu ceritanya. Rahel itu melahirkan. Waktu dia melahirkan anak terakhir, Benyamin itu. Dia bilang, kasih nama anak ini Ben-Omi. Sebab menderita sekali aku. Sakit sekali rasanya, kasih nama Ben-Omi. Yakub bilang, enggak. Nama ini enggak boleh Ben-Omi. Tapi Benyamin. Lalu Rahel mati. Bapak Ibu sudah ingat ceritanya? Kenapa begitu? Kematian Rahel ada hubungannya dengan perkataan Yakub. Waktu Yakub memutuskan lari dari pamannya Laban. Bawa semua anak-anak cucunya, bawa semua ternak miliknya, lari. Waktu Laban pulang dari ladang, dia lihat rumah sudah kosong. Ternyata anak cucunya sudah pergi lari. Lalu kemudian Laban kejar bersama dengan pasukannya. Waktu sampai kepada rombongan Yakub, Laban ngomong begini, "Hei, apa yang terjadi?" Saya parafrasekan cerita ini. Bukankah ini anak-anakku? Bukankah ini cucu-cucuku? Kenapa nggak pamit baik-baik? Silakan kalau mau pergi, tapi tolong jangan ambil terafimku. Terafimnya itu, berhalanya itu biasa ada di tengah-tengah rumah yang kelihatannya Yakub, Lea, Rahel diberkati juga di depan terafim ini pasti. Pasti diberkati di depan terafim, di depan berhala ini. Nah, terafim ini hilang. Yakub ngomong gini, "Bapak, silakan cari. Aku nggak pernah mencuri terafimmu. Silakan cari dan ambillah." Cari, nggak dapat, cari terus nggak dapat. Kelihatannya sudah kelamaan. Yakub jengkel. Yakub ngomong gini, kepada siapa terafim itu engkau dapatkan, orang itu harus mati. Bapak Ibu tahu orang terakhir yang belum diperiksa? Rahel. Dia nggak mau turun dari keledainya. Mungkin keledai atau mungkin unta, kita nggak tahu. Alkitab diam di sana, sang narator sunyi di sana. Tetapi jelas dia tidak mau turun dari binatang itu. Karena apa? Terafimnya ditaruh di bawah pelana. Jadi kalau ada unta, taruh di bawah situ, lalu kemudian ditutup dengan pelana. Rahel di atas nggak mau turun. Lalu Laban ngomong, waktu tiba waktunya mau diperiksa si Rahel. Rahel ngomong gini, "Bapak, aku nggak bisa turun. Sebab aku lagi menstruasi. Aku lagi datang bulan. Aku sedang najis. Maafkan aku Bapak kalau aku nggak bisa turun." Laban kelihatannya mengerti, "Oke lah, anak perempuanku lagi najis." Nggak diperiksa. Perhatikan, terafim itu dia taruh persis di bawah tempat di mana dia akan melahirkan. Yakub ngomong, kepada siapa terafim itu engkau temukan, orang itu harus mati. Begitu Rahel melahirkan Benyamin, langsung mati. Kutukan itu jadi. Tapi yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu, perhatikan ini. Begitu Rahel mati, sang narator Alkitab, si penulis yaitu Musa, langsung Bapak Ibu, Ruben meniduri Bilha. Kenapa? Simbol cinta Yakub adalah Rahel. Begitu Rahel mati, simbol ini berpindah kepada hambanya, yaitu Bilha. Itu sebabnya secara simbolis Ruben meniduri Bilha. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, bukan karena Bilha terlalu cantik,
tapi sebuah simbol pemberontakan. Sebab Ruben protes. Ruben ingin menarik perhatian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan meniduri Bilha, Ruben menyerang simbol cinta ayahnya kepada Rahel. Sebab dalam budaya kuno, meniduri gundi ayah sama dengan mengambil posisi otoritas ayah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Absalom, anak kesayangannya Daud? Waktu dia mengkudeta Daud bisa mengalahkan Absalom, tapi dia memilih melarikan diri bersama dengan 600 prajuritnya tanpa kasut kaki. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Absalom? Dia kumpulkan 10 istri bapaknya. Dia naik ke suatu rumah di hadapan orang Israel, dia tiduri istri-istri bapaknya. Itu budaya kuno, mau memberitahu, hari ini aku raja, aku berkuasa, otoritas ada padaku, akulah yang berkuasa. Absalom mau ngomong begitu. Itulah yang dilakukan oleh Ruben. Nanti di perjanjian baru kita ketemu 1 Korintus pasal yang kelima. Dalam 1 Korintus pasal yang kelima, Paulus berkata, ada istri atau ada anak menikahi istri bapaknya. Dosa yang sama terulang dalam perjanjian baru. Dan Paulus berkata, kalau aku datang, orang kayak begitu, kita harus serahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa. Rohnya diterima di kemah abadi. Bapak Ibu, yang dilakukan Ruben, sebuah pemberontakan simbolisme Bapak Ibu. Sebenarnya Ruben sedang berteriak. Waktu dia tidur di Bilha, dia sedang berteriak, "Hei, aku di sini, aku juga anakmu, hei ayah, aku anakmu, aku masih ada, aku eksis, please kasih aku perhatian." Tapi cara yang dipilih Ruben, cara yang begitu destruktif, brutal, menjijikkan. Protes yang lahir dari luka batin yang tidak pernah disembuhkan. Itu dia. Bapak Ibu, jika anakmu bertingkah aneh-aneh, berhenti menyalahkan dia terus-menerus. Emosi di keluarga harus divalidasi. Ada orang-orang tua kalau anaknya marah, diam. Jangan marah, jangan begitu. Biarkan dia marah. Marah itu valid. Biarkan dia meluapkan semua emosinya. Dan sebagai orang tua, yuk kita diam. Biarkan dia mulai berkata-kata. Supaya kelihatan isi hatinya. Apa maunya, apa masalahnya, apa yang dia inginkan dari kita. Kalau dia lagi marah, kita gak validasi emosinya. Kita langsung diam. Anak kecil gak boleh ngomong. Nurut sama orang tua. Kita langsung kup dia. Kita gak pernah tahu isi hatinya. Bapak Ibu sekali lagi, marah itu valid. Tuhan Yesus marah, Musa marah, pemarah yang gak boleh. Tapi marah itu normal. Tapi banyak orang tua yang emosi anaknya gak divalidasi di rumah. Kalau anakmu mulai aneh-aneh dalam temperamennya, yuk biarkan dia mengekspresikan emosinya. Izinkan dia mengekspresikan semua isi hatinya. Dengan begitu engkau bisa membaca apa masalah dia yang paling serius. Setelah dia tenang, baru mulai giliran ngomong. Oke nak, aku tangkap maksud kemarahanmu. Ayah mengerti apa yang kau mau. Ini penting. Ketika Ruben mengungkapkan amarahnya itu Bapak Ibu, sebenarnya itu gejolak jiwa dari batin yang terluka dalam. Tetapi Ruben masih punya hati nurani. Sebab Roma pasal 1 memberitahu, Tuhan tanamkan hati nurani sebagai hukum Taurat yang tak tertulis. Sehingga semua manusia punya sang pengadil, sang hakim di dalam hati kita, yaitu hati nurani. Ruben masih punya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, perhatikan, Ruben ingin sekali menyelamatkan Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 21, Ruben itu berusaha melepaskan dari tangan mereka. Apa itu? Ceritanya begini. Ruben bersama dengan 9 adiknya pergi beternak. Kemudian Yakub ngomong gini kepada anak kesayangannya Yusuf. Yusuf, antar ini roti makanan untuk abang-abangmu. Begitu Yusuf pergi ngantar, Yusuf pakai jubahnya yang maha indah itu, dia bawa makanan untuk antar abang-abangnya atau koko-kokonya. Dari jauh, salah seorang dari mereka mulai ngomong begini. Hei, itu si pemimpi datang, yuk kita bunuh dia. Mereka kemudian sepakat mau membunuh Yusuf, anak kesayangan papa mereka.
Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Ruben, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Saat saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, Ruben coba menyelamatkan. Ruben ngomong gini, biar bagaimanapun dia darah daging kita, adik kita, daripada kita bunuh, yuk kita masukkan ke sumur. Ini tanda hati Ruben itu masih hidup, hati nuraninya Bapak Ibu. Dia ingin menebus kesalahannya. Bapak Ibu bayangkan, setelah Ruben tidur dengan Bilha, setiap kali bangun pagi, apa yang terjadi dengan dia bersama dengan papanya? Apa yang terjadi dengan Ruben ketika ketemu Yakub, papanya? Papanya tahu, dia sudah meniduri istri papanya. Hubungan ini pasti tegang, ada tension yang luar biasa. Hubungan yang rumit, sebab mereka satu keluarga, satu rumah. Orang Israel zaman dulu gak pernah pergi dari rumah bapak. Anak laki-laki kawin, bangun tenda di sebelahnya. Kawin yang satu lagi, bangun sebelah kiri lagi. Terus sehingga mereka hidup komunal. Setiap bangun pagi. Bagaimana hubungan Ruben dengan Yakub? Tapi kali ini Ruben ingin berdamai. Dia tahu papanya sangat mencintai Yusuf. Dia ingin menyelamatkan Yusuf. Supaya melalui Yusuf ada sebuah jembatan. Yusuf nanti akan lapor kepada papanya. Papa, abang-abangku rencana mau membunuh aku. Untung ada Koko Ruben. Koko Ruben selamatkan aku. Jadi Ruben ingin menyelamatkan dengan cara masukkan ke sumur. Ini sebuah tanda Ruben punya hati. Yang masih peka dan punya inisiatif untuk menebus kesalahan. Sebab dia tahu Yusuf anak kesayangan. Bapak Ibu, sayangnya rencana ini gagal. Perhatikan dalam Kejadian 37 ayat 29-30. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Bapak Ibu, kita nggak ngerti. Sang narator, penulis kitab Kejadian nggak cerita. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Ruben pergi kemana? Kita nggak diberitahu. Yang pasti, peristiwa ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Ruben tidak hadir. Ruben tidak tahu. Maksudnya ketika Yusuf diangkat dari sumur. Waktu dimasukkan ke sumur, inisiatif Ruben. Tapi waktu diangkat dari sumur, Ruben gak ada di lokasi. Apa yang terjadi? Yehuda. Bapak Ibu kalau belajar dari kakek-kakek moyangnya orang Israel, mereka punya dosa-dosa yang mengerikan luar biasa. Mereka gak istimewa hidupnya, gak lebih dari Bapak Ibu dan saya. Kerusakan moral mereka sama brutalnya. Lewat orang Midian, Yehuda ngomong begini, daripada anak ini kita cemplungkan sumur, yuk kita jual aja. Itu Yehuda. Ini human trafficking pertama kelihatannya. Menjual manusia. Dijual. Nanti setelah peristiwa ini Bapak Ibu, Yehuda gak berani pulang. Bapak Ibu baca kitab Kejadian dengan sangat baik, Kejadian 37, 38, 39. Yehuda gak berani pulang kelihatannya. Dia lari ke Kanaan, hampir 25 tahun dia di Kanaan. Dia kawin di sana, dia punya 3 anak laki-laki. Anak pertama mati, anak kedua Onan juga mati. Padahal anak-anak sudah menikah, tinggal anak Shelah yang terakhir. Tapi anaknya gak diberikan kepada Tamar. Tamar menyamar menjadi pelacur. Singkatnya, Yehuda meniduri anak menantunya. Lalu lahir 2 anak kembar. Peres itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terus sampai kemudian lahirnya Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, 20 tahun di Kanaan, Yehuda bikin kerusakan yang fatal juga. Takut dia bikin salah menjual anak kesayangan papanya, gak berani pulang. Nanti waktu kelaparan melanda seluruh muka bumi, barulah kemudian dia pulang kembali kelihatannya. Jadi waktu Yusuf diangkat dari sumur, Ruben gak hadir. Ternyata adiknya ini sudah dijual. Itu sebabnya Ruben mengoyakkan jubahnya, sebuah perkabungan yang serius. Sebab ini satu-satunya cara untuk dia bisa berdamai dengan papanya. Tapi yang terjadi, kesempatan itu hilang. Bapak Ibu, Ruben patah arang. Perhatikanlah, di ujung dari kematian Yakub, menjelang akhir hidupnya, Yakub menilai Ruben dengan kata-kata yang getir. Perhatikan. Engkau anak sulungku. Kejadian 49 ayat 3-4. Engkau yang terutama dalam keluhuran dan dalam kekuasaan. Engkau meluap seperti air.
tetapi engkau tidak akan menjadi yang utama. Yakub mengakui keunggulan Ruben yang hebat itu. Kehebatan dari Ruben secara lahiriah. Tapi Yakub menolak memberkati secara rohani. Hari itu hak kesulungan Ruben secara jasmani hilang. Digantikan nanti oleh Yusuf melalui Manasye dan Efraim. Hak kesulungan secara rohani hilang. Nanti digantikan oleh Yehuda yang sempat menjual adiknya itu. Sehingga kemudian lahirlah dari keturunan Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ruben kehilangan hak kesulungan bukan karena jahat. Tapi karena haus cinta kasih dari Papa. Dan tak beroleh itu. Sehingga melakukan pemberontakan. Akibat dari suatu tindakan yang bersumber dari luka batin. Ruben kehilangan warisan rohani dan sejarahnya sebagai anak sulung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, yuk kita perhatikan. Dalam dimensi teologis Bapak Ibu. Perhatikan luka batin yang tidak disembuhkan. Ruben itu menggambarkan realitas rohani yang sangat manusiawi. Luka yang tidak disembuhkan bisa menjadi dosa yang diwariskan. Luka batin perlu disembuhkan Bapak Ibu. Penting sekali, perhatikan. Rasa tidak dicintai bisa melahirkan pemberontakan. Sebab cinta adalah kebutuhan terbesar manusia. Itulah sebabnya rasa tidak dicintai bisa melahirkan pemberontakan. Kekecewaan bisa melahirkan pelanggaran-pelanggaran. Rasa ditolak bisa mengubah seorang anak baik menjadi simbol kehilangan. Ini sejarah Ruben secara individu. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan Ruben dari suku. Ini Ruben individu. Ruben dari suku. Lahirlah suku pemberontak kepada Musa di padang gurun. Ketika Bani Korah memberontak, dia berkolaborasi dengan suku Ruben. Jadi Bani Korah mati sendiri ketika bumi membuka mulutnya. Kemudian masuk orang mati semua. Bani Korah cuma satu. 250 orang yang lain yang ditelan oleh bumi itu keturunan Ruben yang ingin memberontak secara politis. Jadi Ruben secara individu memberontak kepada Papa karena haus cinta kasih. Ruben secara suku memberontak kepada Musa karena ingin memimpin secara politis berkolaborasi dengan suku Lewi yaitu Bani Korah. Bapak Ibu perhatikanlah. Kalau begitu pagi ini, Pak John kami dengar sejarah tentang Ruben secara individu. Kami pulang dari ibadah ini. Apa yang perlu kami lakukan Pak John? Apa relevansinya untuk kita di Kekenian? Perhatikan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah baik-baik pelajaran rohani. Cinta yang tidak adil melahirkan generasi yang terluka. Bapak Ibu, perhatikanlah. Karena perbuatan Yakub, Ruben kehilangan hak kesulungan. Tapi Yakub memang pelaku, Yakub juga korban. Itu sebabnya dosa yang melukai batin itu Bapak Ibu diwariskan. Yakub melihat pemandangan yang sama dari dia lahir. Papanya yang namanya Ishak lebih cinta kepada Esau abangnya. Lalu kemudian Yakub lebih dicintai oleh mamanya yang namanya Ribka. Jadi Yakub itu melihat pemandangan itu setiap hari. Herannya Yakub tidak belajar dari sejarah. Dia wariskan itu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, perhatikan ini dengan serius. Perhatikan. Waktu Yakub berumur 80 sampai 82, barulah Yakub kawin. Saya mau beritahu Bapak Ibu ceritanya. Ingat, Ishak itu umur 40 kawin dengan Ribka. Enggak dikaruniai anak sebab Ribka mandul. Lalu selama 20 tahun, jadi 60 tahun. Barulah lahir kembar Esau dan Yakub, 60. Nanti umur 137, Ishak ngomong begini, aku akan memberkati anaknya sebagai anak sulung, yaitu Esau. Olahkan makanan bagiku. Itu dia umur 137. Kenapa di umur 137? Sebab 10 sampai 12 tahun sebelumnya, abangnya yang namanya Ismail, abangnya Ishak yang namanya Ismail dari Rahab itu mati usia 137. Ishak mikir,
Ini hari tuaku, jangan-jangan aku mati juga di usia yang sama seperti abangku itu. Ini masa pergabunganku sudah dekat, aku mau memberkati. Jadi usia 137 dia memberkati dua anaknya, yaitu sebenarnya Esau yang dia maksud Bapak Ibu. Jadi perhatikan ini, dari umur 60 dia punya anak, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 137. Jadi waktu umur kira-kira 77, Yakub itu menipu abangnya Esau. Abangnya Esau sudah punya istri 2. Dia lari ke rumah Laban, kemudian abangnya Esau kawin lagi sehingga punya istri 3. Jadi kemungkinan setelah 2-3 tahun di rumah Laban, Laban ngomong, gak enak aku, kamu kerja di tempatku tanpa beri upah yang layak. Apa yang kau mau? Aku mau anakmu Rahel. Jadi kemungkinan Yakub itu menikah usia 80, 82. Cukup tua, tapi gak belajar sesuatu. Orang boleh tua secara usia, tapi dewasa belum tentu. Yakub gak belajar. Dia telah diperlakukan dengan cinta yang pilih kasih dari Ishak. Tapi kali ini dia turunkan. Dia wariskan dosa yang sama kepada Ruben. Perhatikan ini Bapak Ibu, poin pertama ini. Cinta yang tidak adil melahirkan generasi yang terluka. Janganlah tidak adil Bapak Ibu, jangan tidak adil please. Saya telah mengalami luka itu. Ada beberapa suku di Indonesia, kalau anak laki-laki lebih superior dibanding anak perempuan. Saya pernah mendengar seorang ibu mengeluh. Ibu ini berkata begini, John, ibu mertuaku ngomong kepada suamiku, ceraikan istrimu sebab ibu ini gak punya anak laki-laki, gak ada penerus marga, anaknya dua perempuan. Aneh lagi, ada bapak-bapak punya anak semua perempuan, mau ceraikan istrinya karena berharap dapat anak laki-laki. Hei, kalau ada di ruangan ini para bapak, dengarkan, engkau harus bertobat serius. Yang menurunkan jenis kelamin itu laki-laki. Perempuan cuma punya kromosom X. Laki-laki punya X dan Y. Kalau punya istrimu X, ketemu X, lahir anak perempuan. Tapi kalau punya istrimu yang X itu ketemu dengan Y, lahir anak laki-laki. Jadi penentu jenis kelamin laki-laki. Anehnya ketika laki-laki nggak punya anak, ketika seorang bapak nggak punya anak laki-laki, protes. Istrinya mau diceraikan padahal dia penentu dari jenis kelamin. Coba bayangkan. Ibu ini dengan rasa sedih. Ibu mertuaku minta supaya anak laki-lakinya menceraikan aku karena aku gak punya anak laki-laki. Gak boleh begitu Bapak Ibu. Jangan pilih kasih. Cinta yang tidak adil melahirkan generasi terluka. Gak boleh. Kita harus berjuang adil. Walaupun engkau telah berjuang adil, anak-anakmu tetap menganggap engkau tidak adil. Apalagi engkau tidak adil dalam cinta. Orang kau adil saja, anak-anakmu masih menganggap engkau tidak adil. Apalagi ketika engkau tidak adil. Kita perlu introspeksi diri dari cerita tentang Ruben dalam sejarah yang dicatat oleh Alkitab sebagai teks suci firman Allah kepada kita. Bapak Ibu, cinta yang tidak adil melahirkan generasi terluka. Karena itu adil dalam mencintai. Pastikan anak-anakmu tahu bahwa mereka dicintai dan dikasihi. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, dengarkan ini. Bapak-bapak, cara terbaik mencintai anak perempuanmu adalah dengan mencintai ibunya. Hai ibu-ibu, cara terbaik mencintai anak laki-lakimu adalah dengan menghormati bapaknya. Ini poin penting. Saya ulang. Bapak-bapak, cara terbaik mencintai anak perempuanmu adalah cintai ibunya. Ibu-ibu, cara terbaik mencintai anak laki-lakimu, hormati bapaknya. Mereka perlu tahu bahwa mereka dicintai dan dikasihi. Gak cukup dengan perbuatanmu, gak cukup dengan perilakumu, perkataanmu pun perlu, waktumu pun perlu. Kadang kita suka ngomong begini, bukankah papa kerja keras untukmu? Iya, mereka tahu. Tapi telinga mereka juga ingin dengar kata-kata, nak, aku sungguh mengasihimu nak. Gak cukup tingkah laku. Perlu yang namanya verbal dan non-verbal. Mulut dan perkataan serta perbuatan sama.
Ingatlah, cinta yang tidak adil melahirkan generasi yang terluka. Bapak Ibu, yuk kita pikirkan dengan serius. Saya sudah pernah cerita di sini bagaimana saya tidak dicintai secara adil. Di sebelah rumah kami ada seorang oma, punya cucu 2. Kami panggilnya Ama. Setiap kali cerita dengan istri saya, pasti nangis. Dan saya suka ngomong sama istri saya, kalau Ama cerita, dengarkan, jangan dipotong, tanggapi dengan serius, doakan. Supaya Kristus jamah hatinya. Sudah tua Bapak Ibu, sudah tua. Tapi kalau cerita tentang masa lalunya, waktu dia kecil, dia dikasihkan kepada orang. Kayak cerita saya. Dikasihkan ke orang. Sampai dia bertumbuh besar, dewasa. Begitu dewasa, mamanya sakit-sakitan. Waktu mamanya sakit-sakitan mau mati, dia dipanggil untuk ngerawat mamanya sampai mati. Dia terluka sekali. Kecil dibuang, besar ketika dibutuhkan dipanggil. Sampai hari ini sudah tua Bapak Ibu. Setiap kali cerita itu nangis, nangisnya serius sekali. Saya mengaku sama. Setiap kali saya melihat, mengingat dulu masa lalu, ada luka batin yang menganga Bapak Ibu. Sudah selesai dengan papa mama, sudah memaafkan, tapi saya nggak bisa bohong, nggak bisa melupakan. Yang bisa adalah menerima itu sebagai sejarah perjalanan hidup saya yang dituntun oleh Tuhan. Perhatikan, cinta yang tidak adil melahirkan generasi terluka. Bapak Ibu, jangan lukai generasi di bawah kita. Engkau dan saya punya tanggung jawab. Putuskan, cukup di saya, cukup di saya yang diperlakukan tidak adil. Anak-anakku tidak boleh. Mereka harus mengalami kelahiran baru. Cinta kasih yang baru. Ayo kita sepakat, kitalah yang memutuskan belenggu itu, mata rantai itu. Karena kalau tidak, kita melukai generasi di bawah kita. Yang kedua Bapak Ibu, luka batin harus disembuhkan, bukan disangkal. Penting sekali luka batin disembuhkan, bukan disangkal. Kita suka menyangkali. Kita sangkali itu, oh enggak, aku baik-baik saja. Terutama mohon maaf, sorry to say, para bapak. Sebab kami dilatih, dididik dengan keras. Laki-laki enggak boleh nangis. Saya dulu Bapak Ibu, kalau saya nangis dihajar lebih keras. Semakin keras suara saya menangis, semakin keras hajaran papa saya. Laki-laki enggak boleh cengeng, enggak boleh nangis. Jadi kami terpaksa dibiasakan melawan emosi-emosi kami sendiri. Karena emosi kami tidak divalidasi. Nggak ngerti kami tentang emosi kami, dihajar saja. Yang terjadi kemudian, perhatikanlah, laki-laki sulit sekali mengungkapkan emosinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para perempuan dengar, berhenti mengatakan begini, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Bukan mereka nggak punya perasaan, mereka pun sulit mengenali perasaan-perasaan emosi-emosi mereka. Mereka pun sulit mengekspresikan emosi mereka, sebab dididik dengan keras, nangis, hajar, nangis, hajar. Bapak Ibu, bagi pria sulit sekali mengalami kesembuhan luka batin. Ini sebabnya. Dari kecil emosi tidak divalidasi. Nangis itu bahasa yang indah. Kita pernah dengar itu Bapak Ibu. Para penemu mengatakan nangis adalah salah satu anugerah Tuhan setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Melalui nangis itu bahasa yang luar biasa sedang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan kita tahu penelitian yang paling baik ya. Ternyata pria kalau menangis itu lebih seksi daripada nggak nangis. Selesai ibadah ini tolong para pria nangislah lebih banyak. Supaya kelihatan lebih seksi. Luka batin harus disembuhkan, bukan disangkali. Ini dia, agama tak bisa menyembuhkan luka batin. Etika tidak bisa menyembuhkan luka batin. Budaya tidak bisa menyembuhkan luka batin. Ajaran moral tidak bisa menyembuhkan luka batin. Hanya Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa menyembuhkan luka batin. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Kristus. Yuk sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, psikolog tak mampu menyembuhkan. Enggak, luka batin itu hanya Kristus yang bisa menyembuhkannya. Yang ketiga, kita cepat Bapak Ibu. Hak kesulungan sejati adalah tanggung jawab, bukan hanya status. Bapak Ibu, sekarang semua kita di dalam Kristus. Kristus adalah yang sulung. Sekarang kita semua di dalam Kristus. Kita adalah putra-putri Allah yang sulung. Jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan cuma status sebagai anak sulung Tuhan, tapi jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Sebab perhatikan, hak kesulungan sejati adalah tanggung jawab.
Pentingnya jadi anak-anak Tuhan yang punya responsibility good atau human responsibility, manusia yang bertanggung jawab. Ayo bersama-sama jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang penuh tanggung jawab. Yang keempat, setiap anak perlu merasa dilihat dan dicintai. Seperti yang saya katakan di awal, kalau anak kita mulai aneh-aneh, mereka perlu diperhatikan. Yang terakhir Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan tetap meliputi orang yang gagal. Ruben gagal. Ruben kehilangan hak kesulungan secara jasmani, kehilangan hak kesulungan secara rohani. Ruben gagal, tapi anugerah Allah masih tetap ada pada dia. Namanya dicatat di kitab Wahyu. Ada 2 suku yang namanya tidak dicatat di kitab Wahyu. Yang satu suku Dan, satu lagi suku Efraim. 2 suku ini tidak dicatat di kitab Wahyu nama mereka. Apa sebabnya? Kita nantikan khotbah selanjutnya. Enggak. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Enggak. Begini Bapak Ibu. Ruben memang gagal. Tapi kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk pelihara dia. Bapak Ibu, kita bisa gagal mendidik anak. Enggak ada dari kita yang sudah perfect. Kita sedang berjuang, kita sedang belajar. Tapi kalaupun kau gagal, anugerah Allah lebih dari cukup. Bangkit, bangun lagi. Buat lagi jembatan persahabatan dengan anakmu. Jadikan mereka sahabatmu, anakmu, temanmu, rekan sekerjamu. Ingat baik-baik, sekali lagi kita bisa gagal. Tapi di dalam Kristus, perhatikan Tuhan ngomong begini. Sekalipun 7 kali orang benar jatuh, sang pemazmur berkata. 7 kali itu berarti sekalipun kejatuhanmu sempurna. Tapi tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi ini kita mengerti kebutuhan terbesar manusia adalah cinta kasih. Dan tahukah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Bukan kita ngaku-ngaku, bukan. Tapi Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis yang mengatakan itu kepada Bapak Ibu dan saya. Bapa sangat mencintai kita. Kristus sangat mengasihi kita. Ayo kita tebarkan cinta ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita naikkan pujian ini meresponi firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian ini dari awal sebagai pengakuan iman kita. Ku mencintai, Ya Tuhan, kami mencintai segala yang telah terjadi. yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kau selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kasih-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang melembutkan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku, dan kami mengundang Bapak Ibu saudara yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
ketenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, yang telah menyertai kami sepanjang waktu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna buat kami semua Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang besar buat kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tetap menyertai kami. Dan biarlah hal yang baik saja yang boleh menyertai sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama saudara dengan percaya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.